Yang nomor 7, kita lakukan pemeriksaan eksternal mata. Di situ ada 8 bagian. Yang pertama itu ada palpebranya, kita lihat superior inferiornya. Apakah hiperemis, edem, benjolan gitu. Dan kita juga lihat posisi palpebranya. Dia bisa menutup sempurna, bisa menutup enggak. Kalau nggak bisa menutup semua, lagus talmus. Ntar aku tunjukin foto lagus talmus. Nih, di sini nih dia nggak bisa nutup nih. Kita lihat palpebranya. Kemudian kalau misalnya dia tidak bisa terangkat maksimal nih palpebranya nih ya, nggak bisa terangkat maksimal nih, dia turun terus. Nah itu ptosis. Kedua, kita lihat apa? Palpebra dengan eversi. Jadi tadi palpebra superior inferior dan eversi, kita balik gitu kelopaknya. Yang ketiga, kita lihat bulu mata. Apakah ada trikiasis atau diskiasis, entropion, ektropion, apakah ada blefaritis. Kita lihat nih bulu mata itu bagaimana. Kemudian kita lihat konjungtivanya. Konjungtivanya apakah ada infeksi, apakah benda asing. Konjungtiva kan ada bagian 3 ya. Konjungtiva palpebra, yang konjungtiva yang menyentuh palpebranya, atau yang bulbi, atau yang tengahnya yang fornix. Kita nilai apakah ada injeksi hiperemis sama sekret. Kemudian skleranya, lalu kornea, ke orifisium ductus lacrimalis, sama yang terakhir ada limfosi preauricula. Kita apakah ada pembesaran KGB-nya gitu ya. Kita lihat apakah ada pembesaran di preauricula. Itu kalau ada itu kita kecurigaan konjungtivas bakteri atau bakteri yang jenisnya GO, gonore, atau yang konjungtivitis yang viral. Nah, kita lihat videonya ya. Kemudian ada tidaknya kelainan seperti kelopak mata yang turun atau kita katakan dengan lagu tamus, atau kelopak mata yang tidak bisa diangkat secara maksimal atau kita sebut dengan ptosis. Bagaimana kita caranya dengan mengukur jarak antara, kalau kita setkan, kemudian jarak antara cahaya yang jatuh di tengah pupil dengan batas atas dari kelopak mata. Apabila jaraknya antara 2 sampai 4 cm, maka kita katakan normal. Apabila jaraknya hanya 1 cm, maka kita namakan ptosis. Apabila jaraknya lebih... Nah, tadi kan pertama kita lihat palpebranya ya. Kalau dia jaraknya ini 1 cm gini, ini ptosis gitu. Dari 4 mm, maka kita sebut dengan exophthalmos ya, melotot ya, karena bagian atas leranya tidak terlihat dengan. Nah, kalau exophthalmos nih melotot gitu matanya. Nah, itu adalah dengan menentukan batas margin antara cermin cahaya dengan margo palpebra. Kemudian kita menilai juga apakah pada bulu mata terutama terjadi abnormalitas. Nah, ini penting pada kita untuk menggunakan loop, karena kita melihat benda kecil, jadi kita harus menggunakan kaca pembesar dalam menilai struktur tersebut. Jadi kita ambil loop, kemudian kita sinari ya. Nah, kalau bulu mata kita bisa pakai loop. Kita sinari, nah kemudian kita lihat ya, kita lihat apakah ada tanda-tanda blefaritis, misalnya terdapat krusta atau terdapat Nah, kita lihat apakah ada blefaritis krusta atau squama gitu. Blefaritis itu kan ada yang posterior, ada yang anterior. Terus ada yang tipe Staphylococcus ulceratif bakteri, atau ada yang squama. Cholerae sign atau sleeve ya, atau ulcer pada margo palpebra. Itu juga dapat menilai apakah kelopak mata itu terputar keluar ektropion atau terputar ke dalam entropion. Terus kita lihat juga apakah ektropion jadi kelengkung keluar gitu bulu mata palpebranya, atau entropion ini kelipet ke dalam gitu. Iya. Jadi penting kita menggunakan kaca pembesar. Setelah itu kita akan memeriksa struktur konjungtiva, tetap kita menggunakan kaca pembesar. Kita lihat apakah ada injeksi pada konjungtiva atau tidak, atau ada degradasi. Lalu kita cek konjungtivanya. Gimana nih konjungtiva? Konjungtiva kan ada 4 ya. Ada yang silia, injeksi itu ada injeksi siliar. Jadi kalau siliar tuh keluarnya tuh dari sini nih, kayak perikorneal dari awal-awal kornealnya gitu. Kalau konjungtival itu dari yang sini, dari yang bawah, dari yang perifer ke sentral. Kalau yang siliar dari yang sentral, dari sentral limbus ini ke perifer gitu. Kita lihat apakah ada injeksi epidermis gitu di bagian konjungtivanya. Kita bisa menggunakan ini melihat. Nah, konjungtiva selain kita ketahui ada konjungtiva tarsal, yaitu yang ada di balik kelopak mata. Dan ini sering kejadian benda asing pada konjungtiva tarsal yang tidak dievakuasi sehingga memberikan sensasi benda asing. Bagaimana cara kita melakukan efeksi kelopak mata yang baik dan benar secara radioaktif tanpa mengganggu bulu mata sehingga bulu mata pasien tidak copot ya. Perhatikan, yang pasien pertama diminta untuk melihat ke bawah ya. Kemudian dengan jari telunjuk dan jari jempol pasien ke bawah kita memuntir ke atas ya. Jadi gerakannya akan seperti ini. Kita puntir. Jadi pasien ke bawah, kita tidak mengambil bulu mata, jadi hanya kelopak, kita ambil begini, tarik sedikit, kita putar. Nah, jadi kita lihat, kita bisa langsung mengingatkan dan menilai apakah terhadap kelainan adanya papil atau politur. Tuh, bisa pakai jari gini atau pakai cotton bud ini untuk eversi kelopak mata. Benda asing pada konjungtiva tarsal superior. Kemudian pasien diminta untuk mengedip dan dia akan tertutup dengan sendirinya. Itulah cara eversi kelopak mata. Oh, dia minta mengedip, nanti kembali seperti semula kok, tenang aja. Baik dan benar. Berikutnya kita akan melihat sistem dari sekresi air mata, yaitu salah satunya adalah melihat puntum kanalikuli ya. Jadi nah, terus
Jadi inget ya, tadi udah kita lihat apa aja, palpebra superior inferior, terus kita eversiin, kita lihat dulu matanya, konjungtiva, sklera, kornea, kita nilai, terus kita nilai oriversium ductus lacrimalisnya. Untuk kita lihat punctum. Jadi kan pada pasien yang keluhan berair terus menerus, kita kemungkinan ada tersumbat di saluran sekresinya ductus nasolacrimal, kita harus periksa aparatus lacrimalnya, apakah salurannya terbuka. Kita harus menggunakan itu. Kemudian kita lihat di sisi yang paling medial, kita lihat di situ apakah punctumnya terbuka atau tidak. Ya, kalau kita buka, kita di sini kita lihat ada punctum inferior, ya. Kemudian di sini kan punctum tuh di sini, di punctum di sini, punctum tuh di sini, terus ntar kan ke sakus, ke ductus lacrimalis. Harus tahu aliran ini dulu ya, aliran air mata tuh kemana. Ya, ke bawah, dan di situ ada punctum posterior superior. Nah, di situ kita lihat ada sumbatan atau tidak, untuk menentukan adanya gangguan pada sistem sekresi dari ekskresi dari air mata. Kita akan memeriksa kelenjar getah bening preaurikuler. Penting pada kasus-kasus di mana kita mencurigai adanya konjungtivitis viral misalnya, atau pada konjungtivitis bakteri jenis gonorrhea, kita bisa dapatkan pembesaran KGB pada preaurikuler. Jadi pasien bermain tunjukkan, kemudian kita raba daerah sini, tapi ada nggak pembesaran kelenjar getah beningnya. Juga pada tumor-tumor tertentu metastasis, pada tumor kelopak kita juga bisa menentukan adanya tidaknya metastasis pada lingkungan tubuh. Baiklah, demikianlah pemeriksaan tutorial singkat bagaimana kita melakukan. Oke gitu, kita lanjutin pemeriksaan selanjutnya.